sempat viral kemarin di TikTok tuh, yang menanggapi video ramalan resolusi. Itu gimana sih Pak Haji bisa awalnya seperti itu Pak Haji? Kalau pandangan Pak Haji, ramal-meramal itu kan sebenarnya tidak baik dan tidak boleh juga dalam agama. Apalagi keyakinan Islam itu meramal itu kan sama dengan menyekutukan Allah. Sebaik-baik ramalan itu tidak baik. Apalagi sudah meramal nasib seseorang, hidup seseorang itu tidak boleh. Jatuhnya apa? Ila bisawab, yang menyekutukan Allah. Mungkin apa sih yang membuat apa Pak Haji bisa dikatakan ini kan nggak menyebut nama Pak Haji saat itu, nggak menyebut nama. Oke. Saya melihat dengan fenomena yang sekarang terjadi di medsos atau di viral, bahwa ada seseorang yang mengatakan dia tidak bisa tidur, dia gelisah, ternyata dia meramalkan. Tukang ramal itu kan nggak bisa menebak nama seseorang, nggak ada. Itu peramal itu bohong semua, kata Pak Haji. Saya di kebatinan sudah 42 tahun dan kerja saya di sini spiritual, nggak pernah orang itu meramal yang tepat. Kita masih ingat bagaimana Nabi Sulaiman dulu, semua jin para gaibnya tunduk perintah dan taat kepada beliau atas perintah Allah. Satu pun nggak tahu kapan Nabi Sulaiman meninggal, wafat. Nah itu saja dikatakan dan jelas dalam itu semuanya. Masih kita percaya dengan orang-orang yang begituan. Datang ke tempat dia aja kita sudah, maaf secara Islam, 40 hari tidak terima sholat kita. Tapi Pak Haji, dari sisi wawancara media kemarin juga si Pak Haji sendiri juga bicara ramalan Yos itu kena, karena dalam arti kata ramalan dia bilang dengan penyakit yang kanker, dan dia juga saat itu lagi punya penyakit kanker. Iya, jadi begini, kita harus cerdas menanggapi apa sih kok bisa orang itu meramal. Misalkan dia jelas sakit nih, buat itu sakit. Saya tahu sakit buat itu apa, kanker kan, kanker usus kan. Dia susah gelisah tidur, buang air besarnya susah, batinnya sudah gampang dilihat orang. Jadi kalau nggak mau dilihat orang, kembali kepada Allah, bertawakal. Dia juga kebetulan juga dimimpiin sama salah satu keluarga sendiri bahwa dia harus bertobat dan banyak-banyak ibadah. Iya. Nah, Ini menanggapi Pak Haji mendengar dengan ada usulan Mbak Ati itu bermimpi dengan adiknya. Betul. Ya. Mimpi itu kan ada dua, buah tidur dan mimpi yang beri petunjuk. Apakah mimpi itu petunjuk? Orang mati nggak pernah datang kembali, kecuali orang mati ya nggak akan pernah datang kembali. Tapi kalau mimpi itu benar, kita harus mohon kepada Allah. Tidak ada. Sekurang-kurangnya orang yang meninggal itu mungkin minta doa sama kita. Yakin bukan surah Al-Fatihah. Dan kita yakin bahwa itu kehususan Allah semua. Ini jangan terlampau kita meyakini sesuatu yang belum tahu lagi kita kapan matinya, tanggal 7 bulan sekian-sekian. Itu tidak ada yang tahu dengan kematian. Langkah, rezeki, maut, perjalanan seseorang itu tidak ada yang tahu. Fa'ilu mayuri. Allah berbuat sekehendaknya. Tidak ada satupun manusia tahu kecuali atas izin Allah. Cuman mungkin ya sebagai manusia kita dapat aba-aba. Contoh, kita mau jalan, mau keluar, perasaan kita kontan, jantung kita udah berdebar nih. Ada apa nih? Perjalanan saya begini. Kita stop dulu. Kalau orang punya pengajian, punya ilmu pengetahuan, dia akan tahu, oh iya saya mungkin lupa ya, atau saya lupa sholat, atau saya mungkin ada gangguan di luar. Tunggu dulu sebentar. Rasa tanyakan ke perasaan kita dulu. Itu yang jelas kata Pak Haji. Jadi tidak ada yang mengatakan kamu akan tahu akan terjadi itu, kecuali orang yang orang dekat pada Allah baru bisa. Dia kan juga berjalan dengan waktu, dengan penyakit dia perobatan dia dengan herbal. Apa sih beda medis dengan herbal sendiri, Pak? Baik. Kalau herbal itu kan alami. Kalau medis jelas ilmunya. Oke, kimia segala macam.
Jadi kalau misalkan kita combine kedua-duanya, itu bagus. Tergantung kita, keyakinan kita. Mau ke herbal kita, mau ke medis kita, sama. Cuman beda baju saja. Tergantung orangnya lagi. Mau ke herbal kah dia? Jadi kita harus, kalau Pak Haji menyarankan, sesuatu ada pasien Pak Haji nih, kamu mau berobat, niat dulu. Istiqoroh dulu. Baru. Jangan sama dengan ini. Ini orangnya hebat ya. Bisa duduk, orang itu lumpuh dipegang, bisa berdiri langsung. Belum tahu lagi. Sekarang zaman sudah berubah. Apa berubah? Ini zaman akhir zaman. Jadi kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Pak Haji, menurut Pak Haji, penyakit kanker hati asli bisa sembuhkan nggak ya, Pak Haji? Kita berapa persen gitu ketika sembuh? Ya, kalau dibagi Pak Haji, berpatokan dengan likuli da indah waun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kembali lagi semampu hati. Yakin apa tidak? Mau ke medis dia mau kemana dia, kalau nggak yakin percuma. Mau ke herbal dia, nggak yakin percuma. Yakin karena Allah baru sembuh kita. Jadi seperti tadi yang Pak Haji sampaikan. Jangan yakin pada makhluk. Kalau yakin pada makhluk, ini yang Pak Haji katakan, syirik. Oke, untuk menghindarkan ramalan dari sisi positif negatifnya harus gimana? Ya sebenarnya gini, Pak Haji buka sedikit ya. Ramal-meramal itu memang dari zaman dulu sudah ada meramal. Ya, zaman jahiliyah dulu lah sampai sekarang. Sekarang tambah banyak ramalan. Wah, tambah banyak. Apalagi pilpres sekarang. Semua sudah mengatakan ini akan menang, ini akan menang, ini datang bunga dari sana di langit ketujuh. Visible aja dia. Jadi pembohong semua, kata Pak Haji. Jelas itu kerja apain? Kerja nggak benar, bohong orang semua. Nah, kalau dia tahu, lebih baik untuk dia sendiri. Ngapain dia susah hidup lagi kalau masih susah? Ngapain dia mau senang kok susah juga? Kalau tukang ramal kan dia tahu semua. Dia ingat, kita kembali kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Menurut keyakinan itu masing-masing. Nah, belajarlah. Orang bodoh, maaf, agak keras saya bicara. Orang bodoh, kalau punya ilmu, dia akan hebat. Tapi orang hebat tidak punya ilmu, dia akan bodoh. Oke, perbedaan antara peramal dan indigo apa nih Pak Haji? Lebih penekanan indigo. Oke, indigo itu kan katanya keturunan atau di bawah lahir. Ya, kita kembali lagi lah. Itu yang mengikuti dia siapa indigo? Jin. Kebanyakan jin saya lihat. Kalau sudah meramal orang, itu yang tidak baik. Jadi indigo itu kebanyakan, maaf, itu jin yang mendampingi dia. Bukan dari pengalaman hidup dia waktu masa kecil Pak Haji. Tidak, bawah lahir. Kalau orang bawah lahir, kebanyakan dia bisa, waktu dia lahir kecil, dia bisa ketemu orang makhluk halus, ketemu ini, ketemu ini. Itu kan bawaan. Nah, yang begitu dipelihara oleh jin. Saya dulu mengejar jin, kerja saya mengajarkan jin. Jadi tahu banget bagaimana alam gaib ini semuanya. Jadi kalau ada yang cerita tentang jin, tentang indigo, ya kalau bagi Pak Haji itu wajar-wajar saja lah. Yang penting kita harus yakin bahwa jangan terlalu yakin pada apa yang disampaikan pakai pikiran kita. Tidak ada ramalan itu yang tepat. Haji, terkait Roy Kiyoshi ada nggak kira-kira pesan khusus buat dia? Alhamdulillah, Pak Haji memberikan sedikit nasihat kepada Roy. Kita manusia yang ciptaan Allah sempurna, pergunakanlah kesempurnaan yang diberikan Allah. Jangan kita melebihi-lebihi apa yang diberikan Allah. Roy punya kelebihan, semua orang punya kelebihan. Pandai-pandai hidup ini di dunia ini. Jangan kita terlampau memberikan instruksi ke orang, meyakinkan ke orang bahwa ini begini, ini begitu. Jangan. Ingat, kita punya kelemahan juga. Roy pun punya kelemahan juga.
pasti Roy punya penyakit. Ya, semua manusia punya kelemahan. Ingat Roy, hidup kita sekali. Jangan kita bikin dosa 2 kali. Itu nasihat Pak Haji.